Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Program Studi Teknik Biomedis Fakultas Teknik Elektro Telkom University Direktorat Kampus Purwokerto. Nah, di video kali ini kami akan memberikan materi mengenai penerapan ultrasonik dalam dunia medis. Enjoy the video! You live in the dark, boy, I cannot pretend. See that girl, watch that Cindy, the dancing queen, yeah. You're exciting, boy, come find me. Your eyes to me, girl, come right. Your heart and your cold, yes and your no. You're in and you're out, you're up and you're down. Beating my drum like dum-dee-dee-day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama. Ultrasonografi atau ultrasonik adalah teknologi yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar anatomi internal tubuh manusia. Teknologi ini bergantung pada perangkat bernama transducer yang berisi kristal piezoelektrik. Kristal ini mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik dan sebaliknya, mengubah pantulan gelombang atau eko menjadi sinyal listrik. Ultrasonografi bekerja dengan menggunakan transducer, perangkat yang mengandung kristal piezoelektrik. Ketika sinyal listrik diterapkan, kristal ini menghasilkan gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrasonik yang diarahkan ke dalam tubuh. Gelombang tersebut menembus jaringan tubuh dan memantul kembali atau eko ketika bertemu dengan struktur jaringan yang berbeda. Eko ini ditangkap kembali oleh transducer dan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses oleh komputer menjadi gambar sonogram. Proses ini berlangsung ribuan kali per detik, memungkinkan pembentukan gambar real time dengan kecepatan hingga 20 bingkai per detik, sehingga dapat berguna untuk memvisualisasikan pergerakan organ atau cairan dalam tubuh secara langsung. Teknologi ultrasonik telah merevolusi dunia medis. Dalam video ini, kita akan membahas dua aplikasi utama ultrasonik, Power Ultrasound dan Diagnostic Ultrasound. Power Ultrasound memiliki intensitas tinggi dan frekuensi rendah, biasanya berkisar antara 20 hingga 100 kHz. Efek utama dari teknologi ini adalah fenomena kavitasi, yaitu pembentukan gelombang gas kecil yang bisa menyebabkan efek fisik dan kimia destruktif. Lalu, apa saja aplikasinya? Teknologi ini digunakan dalam beberapa bidang. Yang pertama, sonokimia, menghancurkan material kimia untuk berbagai keperluan industri. Yang kedua, drug delivery, membantu pengiriman obat ke target spesifik dalam tubuh. Yang ketiga, pembersih gigi, membersihkan gigi dengan lebih efektif dibandingkan alat konvensional. Selanjutnya, kita masuk ke diagnostic ultrasound. Berbeda dengan power ultrasound, teknologi ini menggunakan intensitas rendah dan frekuensi tinggi, antara 2 hingga 15 MHz. Karena intensitasnya yang rendah, teknologi ini bersifat non-destruktif, sehingga aman untuk berbagai keperluan medis. Diagnostik ultrasound memiliki banyak aplikasi. Yang pertama, pencitraan jaringan umum atau beam mode. Digunakan di berbagai bidang seperti kebidanan, pencitraan paru-paru, dan elastografi. Yang kedua, Doppler ultrasound, untuk memantau aliran darah dalam tubuh. Yang ketiga, prosedur intervensional, mempermudah dokter dalam panduan penusukan jarum, seperti pada biopsi atau pengambilan cairan. Jadi, itu tadi dua aplikasi utama ultrasonik dalam dunia medis, dari teknologi power ultrasound yang destruktif hingga diagnostik ultrasound yang non-destruktif. Keduanya memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan manusia. Ultrasonografi Doppler digunakan untuk mendeteksi aliran dalam pembuluh darah. Untuk menunjukkan penggunaan ultrasonografi Doppler ini, kita perlu mendapatkan pandangan sumbu tengah panjang arteri karotis umum menggunakan transducer linear frekuensi tinggi. Aktifkan mode Doppler warna pada perangkat. Kemudian, posisikan kotak warna di atas lumen arteri karotis umum.
batang warna pada perangkat berfungsi sebagai legenda, di mana warna merah menunjukkan aliran menuju transducer dan warna biru menunjukkan aliran menjauh dari transducer. Intensitas atau kecerahan warna mencerminkan kecepatan aliran darah. Sebagai konvensi, tampilan biasanya dikonfigurasi agar aliran darah dalam arteri direpresentasikan dengan warna merah, sedangkan aliran dalam vena berwarna biru. Pengguna juga dapat membalik bilah warna sesuai kebutuhan untuk menampilkan aliran darah normal pada arteri sebagai warna merah. Pastikan pengaturan perolehan warna diatur dengan baik sehingga warna hanya muncul di dalam lumen pembuluh darah, bukan di luar. Arteri karotis umum yang normal menunjukkan pola aliran laminar, di mana kecepatan aliran darah di tengah pembuluh lebih tinggi dibandingkan dengan di dekat dinding pembuluh. Selanjutnya, aktifkan mode Doppler spektral untuk memvisualisasikan bentuk gelombang spektral yang menggambarkan kecepatan aliran darah dari waktu ke waktu. Penggunaan perlu menyesuaikan beberapa parameter agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Yang pertama, gerbang volume sampel Doppler harus memposisikan di tengah lumen atau di area dengan kecepatan tertinggi. Ukuran volume sampel perlu diatur sekitar sepertiga diameter pembuluh darah. Selanjutnya, atur sudut koreksi atau angle correction atau biasa disingkat AC agar sejajar dengan arah aliran darah. Nilai AC yang ideal untuk studi Doppler arteri adalah antara 0 derajat hingga 60 derajat. Untuk mendapatkan nilai numerik kecepatan aliran darah, gunakan alat pengukur pada perangkat. Bekukan gambar dan tempatkan pengukuran pada titik kecepatan sistolik puncak pada bentuk gelombang. Kecepatan akhir diastolik dapat diukur dengan menempatkan pengukuran pada titik terendah sebelum gelombang sistolik berikutnya terbentuk. Dengan demikian, pemeriksaan Doppler dapat memberikan informasi detail tentang kecepatan dan arah aliran darah dalam pembuluh darah. Pada bidang ultrasonik intervensional, kami melakukan pengujian jarum spinal dengan pendekatan simulasi numerik dan eksperimen. Simulasi numerik membantu memprediksi interaksi jarum dengan jaringan tubuh, sementara eksperimen memastikan akurasi dalam penerapan klinis. Dengan kombinasi ini, kami berupaya meningkatkan keamanan dan efektivitas prosedur medis. Selanjutnya, kami fokus pada pencitraan paru-paru. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan deteksi kelainan pada paru-paru dengan mengatasi artefak USG. Teknik ini dapat mendukung diagnosa yang lebih akurat untuk berbagai kondisi paru-paru, termasuk penyakit kronis dan akut. Di bidang pengukuran kepadatan tulang, kami mengembangkan sistem pengukuran berbasis ultrasonik dengan model tulang yang dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Metode ini memungkinkan evaluasi kepadatan tulang secara non-invasif yang sangat berguna untuk diagnosis osteoporosis dan pemantauan kondisi tulang lainnya. Inovasi-inovasi ini menunjukkan potensi besar teknologi ultrasonik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Kami terus berkomitmen untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik bagi masyarakat. Teknologi ultrasonik termasuk ultrasonografi atau USG memiliki peran penting dalam bidang medis. Dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi, teknologi ini digunakan untuk aplikasi destruktif seperti sonokimia, pengiriman obat, dan pembersihan melalui power ultrasound, serta aplikasi non-destruktif seperti pencitraan organ, pemantauan aliran darah, dan prosedur intervensional melalui diagnostik ultrasound. Inovasi seperti simulasi numerik, optimasi pencitraan paru-paru, dan pengukuran kepadatan tulang berbasis 3D printing terus meningkatkan efektivitasnya. Tantangan seperti redaman gelombang dan artefak dapat diatasi melalui teknologi pendukung seperti kompensasi perolehan waktu atau TGC dan gel ultrasound. Dengan kemampuan menghasilkan data real-time yang aman dan presisi tinggi,
Teknologi ultrasonik telah merevolusi cara manusia mendekati diagnostik, intervensi, dan berbagai aplikasi teknis lainnya.